saya dan di podcast kali ini aku yang akan jadi hostnya. Kali ini aku akan ngobrol bareng nih, bareng Presidium MKBM Filkom UB. Dan di sini udah ada Kevin Hendra Wijaya sebagai Presidium 1, Putri Amanda Syafira sebagai Presidium 2, dan Yuriko Krisna Wijaya sebagai Presidium 3. Halo guys, gimana kabarnya nih? Halo Ataya. Halo. Halo. Oke, kali ini kita sharing-sharing santai aja nih ya tentang tugas dan pengalaman kalian sebagai Presidium. Aku mau mulai dari motivasi kalian awalnya jadi Presidium itu apa ya? Dimulai dari Kelvin? Oke, motivasi presidium ya. Iya. Jadi seingat aku dulu tuh ketika aku menjabat sebagai staf ahli DPM Filkom. Nah, itu aku ingin belajar dulu pertamanya gimana sih caranya memimpin sidang. Nah, di DPM itu kan ada pelatihan meskipun sedikit-sedikit ya. Nah, tapi habis gitu ketika waktu sidang pemilihan presidium, nah itu tuh rasa ingin mencoba untuk menjadi pemimpin itu meningkat gitu tiba-tiba. Kok aku pengen, tapi belum yakin bisa. Tapi katanya kating-katingku, anak DPM juga itu bilang nggak apa-apa, semua itu belajar dari nol, nggak ada yang langsung sempurna. Jadi makanya aku memberanikan diri untuk menjadi presidium 1. Gitu deh. Kalau teman-teman yang lain? Berarti dari Kelvin nih ada motivasi juga ya dari kating-kating yang di DPM. Iya dong. Oke. Kalau dari Manda gimana nih? Sebenarnya bingung sih kalau tanya kenapa mau jadi presidium. Soalnya mungkin emang awalnya penasaran ya waktu awal waktu awal pertama kali ikut sidang tuh sempat penasaran emang tugas presidium apa aja gitu, ngapain aja gitu. Terus waktu pemilihan presidium juga sama sekali belum ada kepikiran untuk maju, soalnya benar-benar takut salah gitu. Terus juga ada beberapa kating, terus teman-teman juga kayak udah maju aja. Terus ya udah akhirnya maju, ya walaupun awalnya rada takut salah, tapi lama-lama dinikmati juga. Oke, kalau dari Krisna gimana tuh motivasinya? Baik, kalau untuk motivasi dari diriku sendiri itu sebenarnya berawal dari aku jadi mahasiswa baru di tahun 2019. Nah, kebetulan tuh ada acara sekolah legislatif pada tahun 2019. Nah, kebetulan materinya mengenai kelas presidium, dan di sana ada tuh presidium 1, 2, dan 3. Nah, dari situ awal saya pikir tuh, wah, presidium tuh keren. Nah, meskipun waktu itu saya tidak ada bayangan sama sekali ya, apakah ini menjadi presidium atau enggak. Karena belum ada bayangan juga bakalan mau ke kelembagaan mana. Ya, seiring jalannya waktu, saya akhirnya keterima di DPR sebagai staf ahlinya di sana. Kemudian saya berpikir, kenapa enggak sekalian jadi presidium gitu loh. Kan sekalian tuh satu relasi anggapannya presidium dengan DPR. Jadinya ya oke, jalan presidium. Oke, aku udah denger nih motivasi kalian awalnya mau jadi presidium itu gimana. Terus hingga akhirnya jadi presidium nih, yang kalian rasain waktu sidang pertama kali kalian sebagai presidium tuh apa ya? Mungkin dari Manda boleh ceritain tuh gimana pengalaman pertamanya? Pengalaman pertama ya, jujur aku aku sebagai presidium 2 aja kadang awal-awal tuh deg-degan takut salah karena benar-benar belum, kayak masih kagok kan, ini ngapain aja sih gitu, jadi benar-benar takut salah gitu. Kayak yang lebih deg-degan mungkin Kelvin kali ya, karena dia presidium satunya. Oke, nah kalau dari aku sendiri pas waktu pertama kali sidang ya, jelas banyak takut salah. Karena di situ aku yang mimpin dari beberapa angkatan ketika sidang pertama kali, apakah keputusanku ini benar, apakah dari mekanisme yang aku bawakan itu sudah benar, kayak gitu sih, lebih ke takut salah langkah itu. Tapi setiap ketakutan dan kesalahan yang pernah dilakukan di pertama kali, itu yang menjadi pembelajaran buat kedepannya. Jadi semakin lama ketika kita menjadi presidium maka akan semakin baik gitu. Karena ya dulu banyak dapat masukan juga. Kamu seharusnya gini 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 untuk sidang kedepannya kayak gini ya. Oke, siap. Nah, kayak gitu-gitu sih. Yuriko mungkin?
Aku juga sama sih kayak Calvin. Ya, deg-degannya juga sama. Apalagi sebagai notulensi kan, menyampaikan layarnya di Zoom ini. Nah, takutnya itu takut salah ketik, takut ya nulisnya tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Jadi ya gimana ya? Waktu itu juga pertama kali jadi presidium itu waktu membahas tentang itu raport merah sidang istimewa. Waktu itu sebagai presidium pengganti. Nah, waktu itu kenapa kok jadi presidium pengganti? Karena presidium 2 dan 3-nya akan melakukan ujian. Jadinya kan perlu belajar mereka. Jadinya ya perlu diganti dulu. Sebenarnya awalnya sih mau nolak sih, tapi ya gimana? Nah, udah enak juga dan udah ordernya itu udah banyak yang mau. Jadi udah bisa menolak. Ya oke lah, meskipun pertama kali ya apa ya ngetiknya tuh kayak gemeteran gitu loh. Jadi mau ngetik apa? Jadi seperti itu. Berarti itu pengalaman pertama kalian cukup menegangkan juga ya sebenarnya. Nah, kalian itu kira-kira udah berapa kali ya mimpin sidang? Mungkin dari Kelvin boleh jawab. Ingatku itu 10 lebih. Jadi perkiraan paling 12-13-an lah. Mungkin dari yang nyatet dari Presidium 3 mungkin hafal berapa Mas Yuriko? Kalau aku hitung mungkin dari sidang pertama kita kan dari sidang 3 kan. Oh, 3, mungkin 4, 5, 6, 7, 8 penurunan kenaikan ya itu ya. Kemudian kita sidang istimewa pemilu kayaknya ada 4 kali ya. 4 kali, kemudian Istimewa 5. istimewa ada 5. Terus kemudian ada pemira juga ya. Pemiranya 2 kali kita. ya, yang terakhir itu. Oke, berarti mungkin sekitar ya Calvin bilang barusan sekitar ya 10 lebih. Mungkin ada 15 mungkin. Cukup banyak juga nih ya sidang yang udah kalian pimpin. Terus menurut kalian sidang yang paling seru dan atau melelahkan gitu bagi kalian apa ya kira-kira? Mungkin dari Mas Yuriko sebagai Presidium 3. Baik, kalau dari aku sendiri kan karena kelelahannya itu bagian mengetiknya panjangnya sampai lebih dari 10 halaman. Mungkin yang aku tempatkan yang pertama itu di sidang pemira. Karena jujur sidang pemira itu apa ya, karena bahasanya itu panas, jadinya entah mungkin sampai 18 halaman ya. Dan juga ada beberapa kendala tentunya, sehingga apa ya, saya itu berinisiatif menggunakan Google Docs bersama Manda karena tahu kalau di rumah tuh bakal sering mati lampu waktu itu. Akhirnya bener juga kejadian juga sering mati lampu. Udah 2 kali kalau tidak salah waktu itu. Kemudian sidang yang belakang selanjutnya mungkin terbilang seru sih. Karena ya apa ya, suasana sidangnya juga. Itu sidang pemilu juga. Dan itu pun ya lumayan muter juga bahasanya sehingga ya dapat juga 10 halaman gitu. Oke, karena jadi notulensi jadi capek banget ya tiap sidang itu. Iya, benar. Kalau Kelvin nih gimana? Apa yang paling seru dan melelahkan? Oke, seru dan melelahkan ya. Iya. Itu bagiku di 2 sidang yang berbeda. Jadi pertama dulu yang sidang paling melelahkan ya. Sidang paling melelahkan itu terjadi ketika pembahasan salah satu calon pemilwa tingkat fakultas itu mengalami kendala masalah di pendaftarannya. Nah, di situ itu yang protes, yang mendukung, yang membela itu banyak yang akhirnya memperdebatkan yang nggak ada ujungnya. Jadi perdebatan kosong gitu. Udah kayak udah nggak akan ada titik temunya itu. Itu sampai berapa jam ya? Aku di depan laptop itu 8 jaman kalau nggak salah. Jadi bayangin, matkul aja cuma 2 jam loh. Ini sampai 8 jam. Ya Allah, berapa SKS itu? Itu capek itu. Itu melelahkan sih, melelahkan. Nah, tapi kalau yang seru itu konteksnya di sidang pemira kemarin. Kenapa? Karena ketika pembahasan pemira, lingkupnya kan sudah besar nih. Setingkat
universitas, dan juga kepentingan yang dibawa di sana juga berbagai macam. Nah, di situ ketika ada yang saling sindir menyindir, saling memojokkan, bahkan terjadi cekcok di kolom chat kayak gimana ya? Ya rusuh lah di kolom chat. Itu juga salah satu keseruan yang hiburan lah buat kita presidium capek-capek kan di depan laptop ngetok palu nyatet, ada komen-komen yang lucu-lucu gitu, jadi semangat lagi. Itu sih kalau yang seru. Mungkin Oke. dari Manda. Oke, mungkin kalau dari aku mungkin yang paling melelahkan sama seru itu mungkin yang Pemira kali ya. Benar-benar yang kayak tadi teman-teman juga ada bilang tuh emang Pemira tuh paling seru. Terus juga kalau menurut aku tuh paling capek karena bahasan yang dibawa itu juga bukan lingkup yang kecil, benar-benar lumayan lingkup besar ya karena lingkupnya itu ke univ. Terus juga padahal bisa dibilang nggak terlalu banyak ngapa-ngapain ya. Saya kan presidium 2, tapi kayak benar-benar feelnya kerasa capeknya gitu. Bahkan waktu kelar sidang tuh kayak, wah akhirnya kelar capek juga. Kayak gitu paling cuma duduk depan laptop, mungkin karena berduduk juga kayak bilang Kelvin berjam-jam itu sih. Gitu. Berarti lumayan seru juga ya ternyata dari pengalaman kalian ini. Terus sidang Pemilwa dan Pemira itu kan cukup panas tuh ya. Perasaan kalian sebagai presidium itu gimana tuh waktu sidangnya lagi panas-panas banget gitu? Manda boleh ceritain gimana perasaannya? Perasaan waktu pas panas-panasnya. Jujur takut banget chaos. Takut banget kayak jadinya takut rusuh, takut ini karena kan ya lumayan rame kan, terus peserta juga menjadi benar-benar kayak wah ini gimana cara kondusifnya biar tetap ngikutin alur sidang jangan sampai lewat batas gitu, benar-benar wah. Mungkin Kelvin nih yang benar-benar di presidium 1 waktu rame-ramenya gimana, Pin? Boleh diceritain tuh, Pin, gimana? Tuh, ya harus boleh. Kalau nggak boleh nggak lanjut ini podcastnya, Mbak. Oh iya, benar-benar. Iya dong. Jadi perasaan itu ya inilah permainan ketika orang membawa kepentingannya masing-masing. Di pemilu kita akan melihat bagaimana cara kerja ketika pemilu di pemerintahan, tapi versi lingkup kecil yang butuh suara dan sebagainya, membawa kepentingan untuk ke atas. Itu tuh akhirnya jadi paham gitu loh situasi pemilu itu seperti apa. Kalau dari aku ya, itu ngerasa oh ini merepresentasikan banget gitu loh. Jadi kayak seru juga gitu melihatnya. Jadi kayak ya karena rusuh itu tadi, benar kata Manda. Rusuh, chaos. Nah, itu karena yang udah pasti terjadi di Pemilwa, Pemira. Ya bagiku ya itu sebagai hiburan aja. Karena ya mau gimana lagi, Pemilwa, Pemira itu memang bawa kepentingannya masing-masing. Jadi saling kuat-kuatan untuk negosiasi apakah kepentingan ini bisa diterima semua orang, kayak gitu sih. Oke, kalau dari Yuriko gimana perasaannya? Kalau dari aku sendiri, karena ya seperti yang kayak si Manda dan Kevin bilang, karena ya juga ada beberapa kepentingan sendiri. Tapi kalau dilihat dari sisi peserta sidang, jumlahnya cukup banyak sekali, lebih dari yang sidang umum biasanya. Yang biasanya mungkin 60 atau segala macam, sehingga kita ada yang nunggu quorumnya lama banget, meskipun quorumnya udah diturunkan ke 24. Nah, waktu sidang pemilu maupun pemira itu bisa tembus 100 lebih. Nah, serunya di situ. Jadi quorumnya bisa 5-10 gitu loh. Serunya. Nah, kayak biasanya yang 24 kita nunggu berapa menit itu. Setiap 20 menit itu nunggu ganti terus. Nah, kalau yang ini udah langsung jalan aja gitu loh. Dan juga orang-orangnya nggak pada diem. Jadi semuanya pada bicara gitu. Jadi suasana sidang di Zoom-nya itu benar-benar kerasa gitu loh. Sama kayak sidang pas waktu di UB, di kampus. Jadi itu hal serunya di sidang pemula sama pemilihan. Oke. Nah, kalau sidang kan ada tuh kayak interupsi di dalamnya gitu kan.
Itu tuh perbedaannya apa ya? Misalnya antara option, order. Mungkin dari Kelvin bisa jelasin perbedaannya apa? Wah, ini aku semua yang jelasin ya. Bisa Pin, bisa Silakan, Pin. silakan, Pin. Banget Pin. Oke. Jadi interupsi dalam sidang. Jadi ada beberapa yang sering dipakai di sidang. Yang pertama ada namanya information. Nah, information di sini berfungsi untuk memberikan pendapat, informasi, saran, ya seperti namanya lah information. Nah, seperti itu. Lalu ada juga interupsi yang namanya option dan order. Nah, ini bisa jadi dua ya, ada option, ada order. Mereka sebenarnya pengertiannya hampir sama, yaitu mengajukan sesuatu atau memberikan perintah sesuatu untuk diberikan keputusannya dalam sidang tersebut. Jadi semisal saya ingin mengganti ayat tersebut menjadi bla 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 bla, itu order. Atau misal dalam artian maksudnya itu kayak order sama option itu memberikan perintah seperti itu. Nah, terus apa yang membedakan? Nah, yang membedakan di sini adalah option digunakan ketika membahas topik yang sedang dibahas. Dalam artian yang tadi, seperti tadi, kita membahas pasal-pasal ya, produk hukum. Nah, di situ yang jelas ada undang-undangnya dan kita meminta untuk mengganti pasal tersebut. Nah, di situ jatuhnya apa? Jatuhnya option. Karena itu sesuai topik bahasan, undang-undang. Kita mengganti pasal. Nah, tetapi order di sini apa? Order di sini semisal order presidium, sepertinya presidium lagi ngantuk dan capek. Order untuk mengganti presidium dengan pengganti lainnya. Nah, ini kan suatu perintah, tetapi yang tidak berhubungan dengan topik pembahasan pasal tersebut. Nah, itulah bedanya option sama order. Lalu ada juga question dan answer. Nah, question dan answer di sini itu sama seperti namanya. Bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan jawaban. Nah, di sini pertanyaannya juga bisa spesifik, bisa secara general. Misal, question kepada peserta sidang, apakah sidang ini masih kondusif? Nah, seperti itu. Jadi, itu untuk secara general ya. Tapi kalau secara spesifik, misal, question untuk presidium, itu apakah ordernya tidak disahkan? Nah, seperti itu kan question. Tapi secara spesifik menuju ke arah presidium. Nah, itu bisa. Tetapi yang ada aturannya juga di mana answer terlebih dahulukan daripada question. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika ada orang mengajukan question, ketika question itu belum dijawab, maka tidak bisa mengajukan question selanjutnya. Siapapun di sidang tidak bisa mengajukan question selanjutnya sebelum question yang sebelumnya dijawab. Jadi tahapannya itu question, answer, question, answer, question, answer seperti itu. Jadi bukan question, answer. Kan karena kita menghindari pertanyaan yang bertumpuk. Kita harus menyelesaikan pertanyaan yang sedang dipermasalahkan dulu. Itu gunanya peringkat dalam interupsi. Jadi untuk peringkat dalam interupsi itu yang diprioritaskan terlebih dahulu, itu answer diprioritaskan terlebih dahulu daripada question. Ada juga hal lain seperti PK, peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini kayak mengkaji ulang dari awal topik bahasan kita. Biasanya digunakan ketika ada orang yang memang ingin mengkaji kembali, takutnya ada yang salah, seperti itu. Ada juga privilege. Privilege di sini berfungsi untuk kita memberikan izin pribadi. Jadi kayak semisal privilege izin ke kamar mandi. Nah, kayak gitu sih. Mungkin untuk interupsi sidang cukup sekian, nanti untuk lebih detailnya bisa nanti dalam kelas legislatif atau dan sebagainya. Mungkin bisa. Oke, nah buat kalian yang dengerin podcast ini semoga bisa lebih paham lagi ya interupsi di dalam sidang itu apa aja. Terus Kelvin, aku mau nanya lagi nih. Kan ada tuh ketukan palu saat sidang. Nah, itu artinya apa-apa aja ya dalam ketukan palu itu? Aduh, aku lagi nih ya yang jawab ya. Oke deh, karena ya mau gimana lagi, presidium 1 ya. Jadi ketukan sidang itu dibagi menjadi 4 jenis. Ketukan sidang 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan lebih dari 3 kali. Nah, ada fungsinya masing-masing nih. Nah, ketukan palu sidang 1 kali berfungsi untuk mengesahkan sesuatu. Seperti mengesahkan order, mengesahkan option, dan sebagainya. Itu yang dinamakan ketukan palu sekali. Nah, untuk ketukan palu 2 kali,
khusus. Nah, khusus di sini dimaksudkan hanya untuk pending. Nah, di awal sidang kan ada yang namanya pengecekan quorum, kuota forum kan. Nah, di situ kami dari Presidium telah menetapkan dan juga dari KBM Filkom sendiri sudah menetapkan untuk kuota forumnya. Jadi untuk 5 untuk lembaga dan 10 untuk prodi. Nah, ketika kuota tersebut belum tercapai, maka akan dilakukan pending. Nah, pengesahan pending di sini itu menggunakan ketukan palu 2 kali supaya orang tahu, oh ini pertanda pending. Nah, itu dibedakan jadinya. Meskipun sama-sama mengesahkan pending ya, cuma di sini hanya untuk pending itu ketukan palu 2 kali. Nah, terus ketukan palu 3 kali itu hanya buat pembukaan dan penutupan sidang. Jadi ketika sidang pengecekan forum sudah selesai, sudah cukup forumnya, maka akan dibuka sidangnya dengan ketukan palu 3 kali. Lalu ketika sidang telah selesai, konsideran telah dibuat, maka di situ diketok palu 3 kali juga untuk penutupan sidang. Nah, untuk yang terakhir, yang lebih dari 3 kali digunakan ketika memang sidang tidak berjalan secara kondusif, jadi ribut, rame, ya sangat tidak kondusif lah. Di situ Presidium berhak mengetok palu lebih dari 3 kali untuk mengkondusifkan dari peserta sidangnya. Nah, udah cukup jelas ya dari Mbak Ataya. Makasih informasinya, Kelvin. Aku mau nanya nih, kan sebentar lagi kalian udah mau diganti kan posisinya sebagai presidium. Perasaan kalian gimana ya? Udah ngejalanin sidang terakhir karena udah mau diganti posisinya. Mungkin dari Yuriko dulu boleh bagi perasaannya karena udah pergantian. Mungkin kalau perasaan kayaknya waktu berjalan begitu cepat ya. Perasaan kemarin baru jadi presidium udah mau ganti aja gitu loh bro, dari aku. Ya itu sih perasaanku, jadinya ya udah berarti sebentar lagi di sidang ya hadir sebagai anggota DPM, melakukan screenshot sebagai ya live reportnya. Cuma itu aja nanti. Kalau dari Manda gimana Manda? Oh, oke. Perasaan ya, mungkin sedih ya, karena nggak bisa waktu cepet banget berlalu, terus kayak tiba-tiba harus diganti. Kayak baru kemarin gitu, aku gantiin Yuriko Notulensi, gantiin Kelvin waktu nggak bisa ngesidang gitu. Kayak bener-bener wah cepet banget gitu. Mungkin itu sih, tapi ya ada senangnya juga gitu. Kayak oh ya mungkin emang udah saatnya sih harus ganti, jangan kami lagi gitu. Oke, kalau dari jam satunya gimana tuh? Akhirnya aku bisa bacot. Nih, aku kasih tahu ya, ketika kalian jadi presidium, itu tuh kalian itu benar-benar harus netral, benar-benar di-mute suaranya, dalam artian kalian tidak bisa berpendapat bisa, tetapi pendapatnya tidak boleh memihak. Jadi apa itu namanya? Ketika setelah lepas dari presidium, aku kan sudah nggak menjabat jadi presidium dong, hanya sebagai anggota DPM. Nah, di situ aku bisa berpendapat, bisa memberikan opini. Tapi ketika masih jadi presidium, aku tidak bisa memihak satu sisi. Karena gemes gitu loh. Setiap lihat sidang itu kayak pengen memihak salah satu, tapi kok nggak bisa, mau gimana, presidium kan ya. Makanya itu, nggak bisa gerak, terbatas pergerakan jadi presidium itu. Tapi akhirnya sekarang udah bisa. Siap, bacot. Berarti seneng banget ya akhirnya udah nggak jadi presidium lagi. Oke, nah aku mau minta kalian sharing nih pesan-pesan kalian buat teman-teman yang akan mau jadi presidium selanjutnya itu apa? Mungkin bisa dimulai dari Kelvin, pesannya apa? Apa tadi Mbak Taya pertanyaannya? Pesan-pesan buat yang ingin menjadi presidium selanjutnya. Oke, mungkin pesan dulu ya. Pesannya jangan takut untuk memulai. Ketika kalian nanti penasaran pengen jadi presidium, nggak apa-apa. Sama kalian nanti bisa menjalani selama 1 semester. Karena setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Seperti yang tadi aku, Amanda, Yuriko cerita di awal. Kita sama-sama nggak tahu pada awalnya. Kita sama-sama nggak bisa, takut ngambil keputusan dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena udah terbiasa, udah sering terpaksa dan sebagainya, ya udah
akhirnya menjalani seperti biasa, udah kayak kehidupan sehari-hari presidium itu. Udah hafal alhamdulillah. Kayak gitu udah. Bukan takut salah ya, bodo amat udah. Yang kita presidium, kita pimpinan tertinggi sidang, kayak gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk salah, karena ketika kalian belum pernah ngerasain seperti itu, kalian nggak akan pernah belajar. Itu sih. Terus kesannya ya tetap semangat dan sebagainya. Untuk calon presidium selanjutnya, jangan dengerin omongan orang lain. Pasti ada juga nanti yang bacot juga sih. Presidium gini 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 gini. Ya ya gak apa-apa, itu jadi masukan buat pribadi aja. Tapi jangan dimasukin ke hati gitu aja sih. Oke, mantep banget tuh pesannya dari Presidium 1. Kalau dari Manda gimana? Oke, mungkin dari aku ya, semangat buat yang jadi presidium selanjutnya. Nggak usah takut salah kayak yang dibilang Kelvin tadi, kita sama-sama belajar di jadi presidium ini. Nggak usah takut bakal tersesat, nggak usah takut bakal nyasar, karena pasti bakal dibimbing kok. Masih bisa nanya-nanya mungkin sama aku, ada Kelvin, ada Yuriko juga. Jadi nggak usah takut kayak bakal begitu jadi presidium bakal dilepas gasing gitu, enggak, masih bakal dituntun kok ya, supaya bisa jadi yang lebih baik. Terus juga jadi presidium terus kuat-kuat kuping, kuat-kuat hati, karena ada aja pasti yang nggak suka sama kadang keputusan kita, atau pas kita salah kata itu pasti ada aja orang kan. Jadi ya harus kuat-kuat hati, gimana kuat-kuat kuping aja. Pokoknya untuk yang selanjutnya semangat. Oke, pesan dari Yuriko apa nih? Baik, kalau dari pesanku sendiri sebenarnya hampir sama kayak Kelvin ataupun Anda. Ya tambahan dari aku mungkin mentalnya juga harus dipersiapkan ya, karena ya banyak sekali yang bakal dihadapin. Dan juga mana ya, jangan takut juga untuk menjadi presidium, nggak apa kalau salah ya, wajar karena kita juga manusia juga. Nah, selagi juga masih di kampus nih, selagi ada kesempatan, nah kesempatan itu tidak bakal datang 2 kali gitu, jadi ya kenapa enggak gitu. Itu pesanku. Terus semangat ya yang lain. Oke, setuju banget nih sama kalian soal pesan-pesannya. Berarti intinya buat kalian yang dengerin podcast kali ini dan kepingin jadi presidium untuk selanjutnya, nggak perlu takut tuh untuk nyari pengalaman, karena jadi presidium itu worth banget nih buat dicoba, karena nggak datang 2 kali juga kan kesempatannya. Dan jangan takut kalau misalnya bakal ngelakuin kesalahan, karena itu jadi pembelajaran buat lebih baik ke depannya. Terima kasih buat Kelvin, Manda, Yuriko yang hari ini udah mau sharing-sharing tentang tugas dan pengalaman kalian sebagai presidium. Aku tutup podcast kali ini. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. See you di podcast selanjutnya.